Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya kalian, dan tetap jaga kesehatan serta mematuhi. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi tentang dinamika penduduk Indonesia. Sebelum kita jauh membahas tentang dinamika penduduk Indonesia, kita akan belajar terlebih dahulu definisi dan faktor pendukung penyebab dinamika penduduk Indonesia. Dinamika penduduk Indonesia adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama kelahiran atau fertilitas, yang kedua kematian atau mortalitas, dan yang ketiga adalah perpindahan atau migrasi. Dinamika kependudukan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Pada bab kali ini, yakni bab 2, kita akan membahas tentang dinamika kependudukan Indonesia. Selanjutnya, pada slide ini kita akan membahas jumlah penduduk. Jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia. Artinya, jumlah populasi penduduk Indonesia yakni cukup banyak. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 256 juta jiwa berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015 oleh World Population Datasheet atau WPDS 2015. Jumlah penduduk yang besar ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah, namun di sisi lain bisa menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas yang rendah dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Pada slide kali ini merupakan yakni 10 negara yang mempunyai penduduk terpadat di dunia. Pada nomor 1 ditempati oleh negara Cina dengan jumlah penduduk sebagai berikut. Selanjutnya yakni nomor 2 yaitu India, nomor 3 Amerika, dan nomor 4 adalah Indonesia. Bisa diamati dengan baik-baik. Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Daerah yang kurang jumlah penduduknya yakni daerah Papua, dan daerah pulau terpadat adalah Pulau Jawa. Persebaran penduduk yang tidak merata merupakan permasalahan pelaksanaan pembangunan. Karena itu perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang sehingga seluruh potensi bahasa Indonesia dapat dikembangkan secara optimal. Salah satu cara untuk memeratakan jumlah penduduk adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Berikut adalah peta kepadatan penduduk Indonesia. Dapat diamati baik-baik dengan perbedaan warnanya, tentunya juga adanya perbedaan jumlah populasi penduduk. Selanjutnya yakni komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, dan jenis pekerjaan. Komposisi penduduk sendiri memiliki 3 elemen, yakni yang pertama komposisi penduduk berdasarkan usia yang dapat dibuat dalam bentuk usia tunggal seperti 0, 1, 2, 3, 4 sampai 60 tahun atau lebih. Yang kedua, yakni komposisi penduduk dapat juga dibuat berdasarkan interval usia tertentu seperti 0 sampai 5 yakni usia balita, 6 sampai 12 usia SD, 13 sampai 15 usia SMP, 16 sampai 18 usia SMA, 19 sampai 24 usia perguruan tinggi, 25 sampai 60 tahun yakni usia dewasa, dan lebih dari 60 tahun merupakan usia lanjut. Selanjutnya, komposisi yang ketiga yakni komposisi penduduk juga dapat didasarkan terhadap usia produktif dan usia non produktif.
Misalnya, usia 0 sampai 14 adalah usia belum produktif, 15 sampai 64 adalah usia produktif, dan usia lebih dari 65 adalah usia tidak produktif. Hal tersebut dapat menyebabkan penduduk usia produktif menanggung hidup seluruh penduduk usia non-produktif. Apabila permasalahan dalam komposisi penduduk lainnya adalah apabila jumlah penduduk dengan usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 65 tahun jumlahnya lebih besar dibandingkan usia produktif, yakni 15 sampai 65 tahun. Dan sebaliknya, jika makin kecil angka ketergantungan, akan makin kecil beban dalam menopang kehidupan manusia usia non-produktif. Selanjutnya, yakni usia dapat juga dibedakan, yakni dalam komposisi penduduk berdasarkan usia. Komposisi berdasarkan usia ini, komposisi penduduk tadi dibedakan menjadi dua, yakni komposisi penduduk berdasarkan usia dan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan usia, permasalahan dalam komposisi ini yakni apabila jumlah penduduk dengan usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 65 tahun jumlahnya lebih besar dibandingkan usia produktif. Hal tersebut dapat memicu atau menyebabkan penduduk usia produktif menanggung hidup seluruh penduduk usia non-produktif. Selanjutnya, yakni komposisi penduduk. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin digunakan untuk menentukan rasio jenis kelamin dan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya, berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta bentuk pengembangan pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya yakni pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk sendiri yakni kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran dan kematian disebut faktor alami, sedangkan migrasi disebut faktor non-alami. Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan beberapa hal. Yang pertama, pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Yang kedua, persebaran penduduk menjadi tidak merata. Yang ketiga, komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyaknya usia muda yang belum produktif, sehingga beban ketergantungannya menjadi tinggi. Yang keempat, arus urbanisasi tinggi, sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan kerja. Dan yang kelima yakni meningkatnya kualitas dan tingkat kesehatan. Di Indonesia, masalah kualitas penduduk yang terjadi dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat kesejahteraan yang kemudian dapat berpengaruh pada pendapatan per kapita masyarakat. Rendahnya pendapatan per kapita dapat menyebabkan orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya sehingga banyak anak yang putus sekolah atau berhenti sekolah sebelum lulus. Salah satu tolak ukur kualitas penduduk adalah mata pencaharian. Mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Berbeda dengan di negara maju yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya berada di sektor industri. Di Indonesia, masalah kualitas penduduk yang terjadi dipengaruhi oleh ini. Yang pertama, masih rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat kesejahteraan, rendahnya pendapatan per kapita, rendahnya tingkat kesehatan, lalu mata pencarian penduduk dan tenaga kerja dan kesempatan kerja yang tidak sepadan. Selanjutnya, kita akan membahas keragaman etnis dan budaya. Masyarakat Indonesia memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Suku bangsa sering juga disebut etnik. Menurut Kontraningrat,
Suku bangsa berarti sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya terikat oleh kesadaran budaya tersebut sehingga menjadi identitas. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Ciri-ciri yang mendasar yang membedakan suku bangsa tertentu adalah bahasa daerah dan istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal.